Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktek off-grid kami. Kita lihat di selanjutnya. Halo teman-teman Sobat Energi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan rangkaian seri dengan menggunakan 7 buah modul yang nantinya akan masuk ke dalam sistem off-grid. Pertama-tama, sebelum kita instalasi modul PV menggunakan 7 buah modul PV yang dirangkai secara seri, di mana kami mempersiapkan komponen-komponennya terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan mempersiapkan yaitu frame trainer ini. Lalu, mempersiapkan komponen-komponen instalasi modul PV-nya seperti end clamp, lalu ada rel dari modul PV, dan juga ada dari ground lug-nya untuk grounding, dan juga ada interclamp untuk mengapit dua sisi panel. Selanjutnya, saya akan merangkai rangkaian 7 buah modul PV yang dirangkai secara seri, di mana modul PV 1 ini saya akan konekkan ke modul PV 2 dan begitu juga seterusnya, di mana kami mengkonekkan MC4 ini secara seri. Oke, setelah 7 buah modul PV tadi dirangkai secara seri, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan avometer untuk mengetahui tegangan yang dikeluarkannya. Dapat terlihat 7 modul PV yang dirangkai secara seri mengeluarkan tegangan sebesar 145,4 volt. Dan selanjutnya, sistem dari 7 buah modul PV yang dirangkai secara seri ini akan masuk ke dalam sistem dari rangkaian off-grid. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari PLTS off-grid dan apa saja komponen-komponen yang digunakan dalam PLTS off-grid. Yang pertama ada DC junction box yang terdapat di dalamnya itu 2 buah MCB dan 1 buah SPD, yang dimana MCB berfungsi sebagai memproteksi dari adanya arus lebih, dan yang kedua digunakan SPD yaitu sebagai proteksi dari adanya surja petir. Nah, adapun juga terminal grounding yang digunakan untuk mengamankan dari SPD menuju ke pembumian. Nah, adapun yang kedua yaitu DC combiner box, di mana DC combiner box di dalamnya terdapat komponen 3 buah MCB yang berfungsi sebagai pengaman ataupun dari adanya arus lebih. Nah, yang kedua ada display dari baterai voltage atau pengecekan berapa voltase yang telah dihasilkan dari pengecasan baterai. Nah, adapun baterai yang kita gunakan dalam sistem off-grid yaitu menggunakan baterai merek gel yaitu Save Energy yang menggunakan 12 volt 55 Ah di jumper seri yang menghasilkan tegangan 24 volt. Nah, kemudian adapun MPPT Solar Charger Control yaitu digunakan dalam sistem off-grid untuk menerima hasil produksi energi dari PLTS yang kemudian disalurkan untuk menuju pengecasan baterai dan kemudian menuju ke beban. Nah, MPPT Solar Charger Control ini yaitu sudah menggunakan sistem yang langsung kontrol atau sistem yang terbarukan. Jadi dia menggunakan maksimal PV inputnya yaitu sebesar 150 volt. Nah, adapun yang sampai saya yaitu sebuah inverter Kenica yaitu Pure Sine dengan menghasilkan daya yaitu 2000 watt. Inverter ini digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi AC yaitu Pure Sine. Jadi tidak ada istilahnya tegangan yang kedip dari output dari inverter. Nah, adapun juga box DC AC combiner. Box AC combiner ini terdiri dari kWh meter digital yang digunakan untuk mencatat berapa sih penggunaan kWh untuk menuju ke beban. Nah, yang kedua adanya MCB 1 fase yang digunakan untuk mengamankan arus lebih dari suatu beban ataupun arus balik dari beban tersebut. Nah, yang ketiga ada SPD. Nah, SPD ini digunakan untuk mengamankan dari adanya surja protecting device atau ada sambaran petir atau proteksi surja petir. Nah, yang kemudian yang ketiga adanya terminal grounding yaitu digunakan untuk membantu SPD untuk membumikan ke grounding rumah. Nah, adapun juga beban
yang kita gunakan yaitu ada satu buah lampu dengan daya diperlukan yaitu full watt lampu LED. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dan alur kerja dari PLTS off-grid ini. Dimulai dari inputan PLTS off-grid diamankan oleh 2 MCB, yaitu MCB pertama digunakan mengamankan inputan dari PV, hasil dari PV, produksi PV, dan kemudian disalurkan. MCB kedua digunakan untuk menyalurkan ke MPPT, digunakan untuk mengamankan dari arus yang berlebih dari PV yang menuju ke MPPT. Nah, kemudian MPPT ini akan mengkontrol dari sistem kerja dan dari pengecasan baterai. Nah, dapat dilihat kabel baterai dari kabel PV ini akan mengecas baterai yang menuju MCB pertama yang digunakan untuk mengamankan output berlebih dari MPPT, yang kemudian masuk ke MCB kedua yang digunakan untuk mengamankan sistem baterai yang akan dihasilkan dari pengecasan MPPT Solar Charger Control. Nah, MCB yang ketiga, adapun MCB ketiga ini berfungsi sebagai mengamankan arus inputan dari inverter Pure Sine-Wave 2000 watt. Nah, di mana Pure Sine-Wave inverter ini akan mengubah dari tegangan DC menjadi AC dengan full Pure Sine-Wave yang disalurkan menuju AC combiner. Nah, kemudian terhubung dengan beban. Nah, pada AC combiner ini adapun terdapat kWh meter yang digunakan untuk mencatat berapa daya yang di pemakaian dari keluaran dari inverter ke beban. Dan kemudian adapun MCB satu fase yang digunakan untuk mengamankan satu lampu dari beban. Nah, itu saja yang saya akan dapat jelaskan bagaimana apa saja yang digunakan dalam komponen-komponen PLTS off-grid. Nah, kemudian kita akan menuju untuk pengukuran untuk menghidupkan sistem off-grid yang sudah tersambung PV sebanyak 7 modul PV yang disusun secara seri. Mari kita akan mengukur MCB DC-nya. Baik, kita akan melakukan pengukuran dari inputan voltase yang dihasilkan dari sebuah PLTS yang dihubungkan secara seri. Dapat dilihat inputan voltase yang dihasilkan oleh PV yang 7 buah modul PV yang disusun secara seri, yaitu sebesar 147,9 volt DC. Nah, artinya dari inputan PV ini 147,9 ini masih menggunakan rentanan voltage MPPT, yaitu sebesar PV inputan maksimalnya yaitu 150 volt. Nah, sedangkan yang didapatkan yang diperoleh dari modul PV yaitu 147,9 volt DC. Jadi rentangan voltase tersebut masih dikatakan aman untuk melakukan pengetesan ke sistem off-grid. Setelah melakukan sebuah pengukuran dan didapatkan voltase yang masih aman untuk sistem off-grid yang menuju ke MPPT, maka kita akan mulai mengoperasionalkan bagaimana sistem off-grid ini berjalan sesuai prosedur. Nah, yang pertama kita akan menghidupkan MCB DC dari box DC combiner yang digunakan untuk mengamankan dari baterai menuju ke MPPT. Baik, kita akan menaikkan MCB dari baterai, selanjutnya menuju ke MPPT dan ke inverter. Setelah menghidupkan MCB, maka dapat dilihat pada MPPT Solar Charger Control didapatkan indikator sebuah baterai yaitu sebesar 25,2 voltase. Nah, dapat dilihat pada indikator MPPT tanda indikator sebuah lampu kuning yaitu standby. Jadinya dia menstandbykan dari adanya suatu beban dan belum dapat menerima inputan dari voltase PV. Nah, dapatkan lihat pada indikator hijau yaitu menunggu adanya pemakaian beban dari suatu inverter. Nah, maka dari itu langkah selanjutnya yaitu menghidupkan MCB
dari inputan PV 7 buah modul yang disusun secara seri. Setelah menghidupkan MCB, dapat dilihat PV bekerja mencharging dengan mengetahui indikator berwarna biru pada MPPT untuk mencharging sebuah baterai, yaitu dapatkan sebuah voltase dari inputan PV yaitu 143 volt dengan pengecasan baterai yaitu sekarang mulai masuk yaitu 28,3 volt. Didapatkan arus untuk pengecasan baterai yaitu sebesar 3,1 ampere. Selanjutnya kita akan menghidupkan sebuah inverter Pure Sine 2000 watt untuk menuju ke beban. Dapat dilihat cara menghidupkan inverter yaitu menekan saklar di bawah dari inverter. Nah, setelah ada bunyi indikator dari inverter, maka inverter sudah siap untuk menyalurkan listrik ke beban suatu beban. Nah, dapat dilihat pada AC combiner box KWH satu fase sudah mulai memunculkan display, yaitu sudah ada artinya arus listrik dan voltase yang masuk ke sistem satu fase ini. Dapat dilihat keluaran dari inverter yaitu mempunyai tegangan 226,2 volt. Nah, setelah itu kita akan mulai menghidupkan beban dengan cara menghidupkan MCB satu fase sebagai berikut. Nah, setelah MCB satu fase dihidupkan, maka kita akan menghidupkan saklar untuk menghidupkan sebuah beban yaitu lampu 10 watt. Nah, setelah lampu bisa hidup, sistem dari off-grid ini akan berjalan terus sehingga nanti pada malam hari PV tidak menghasilkan voltase dan energi, maka baterai ini akan mensuplai untuk menuju ke beban. Nah, dapat dilihat pada KWH meter arus yang melalui dari KWH ini adalah untuk menuju ke beban yaitu 0,04 ampere, yaitu setara dengan satu buah lampu yaitu 10 watt. Baik, berikut adalah cara untuk mengoperasikan dari sistem off-grid dengan jumlah modul 77 buah modul seri yang dirangkai secara seri yang kemudian diinputkan ke sistem off-grid. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian praktek pembangunan dan pemasangan PLTS off-grid kami. Indonesia, Energi untuk negeri.